Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih, nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Birmi Eka Putra. Langsung saja, yang pertama ada definisi ramalan penjualan. Ramalan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Ramalan jualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Teknik pembuatan ramalan penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama ada metode kualitatif. Ramalan jualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Yang pertama ada metode pendapat para tenaga penjualan, menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Selanjutnya ada pendapat para manajer divisi penjualan, menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah dan produk. Variasi dari pendekatan ini berdasarkan pada survei informal dari pelanggan utama perusahaan. Selanjutnya ada metode pendapat juri dari eksekutif, menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perjalanan tersebut. Perusahaan kecil sering menggunakan prosedur yang sederhana, mulai dengan menganalisis data jualan historis menurut produk dan daerah sebagai suatu dasar perencanaan jualan. Selanjutnya ada metode pendapat para pakar. Dalam hal ini, orang yang berpengalaman dan ahli dalam bidang penjualan seringkali dimintai pertimbangan untuk meramalkan jualan. Selanjutnya ada metode pendapat dari survei. Survei bisa berupa individu rumah tangga, perusahaan, departemen negara, atau organisasi tertentu. Survei hanya meneliti sampelnya saja. Selanjutnya ada metode yang kedua, metode kuantitatif. Penjualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan analisis lini, produk, metode distribusi, probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Analisis lini produk dalam pembuatan ramalan jualan sangat penting. Ramalan jualan baik strategis maupun taktis, keputusan sementara tentang jalur produk yang baru akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk dan ukuran suatu campuran merupakan hubungan volume antara dua produk atau lebih. Selanjutnya ada metode distribusi probabilitas, dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual. Setelah itu memilih angkatan tertentu untuk membuat kelas internal, dan titik tengah di kelas interval tersebut dipilih sesuai nilai kelas interval masing-masing. Kemudian membuat probabilitas dengan cara untung-untungan dan jumlah probabilitas dari semua kemungkinan berjumlah 1 atau 100%. Selanjutnya ada analisis tren, merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Analisis tren terdiri dari atas tren gaya lurus atau linear yang terdiri atas metode kuadran terkecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus dengan parabola kuadran dan tren eksponensial logaritma. Analisis dan merupakan analisis runtunan waktu atau data berkala sebagai variabel bebas atau X. Selanjutnya yang terakhir ada analisis strategis. Analisis regresi juga termasuk dalam metode statistik untuk meramalkan jualan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan regresi berganda. Selanjutnya ada pentingnya peramalan penjualan. Perkiraan penjualan adalah dasar perencanaan. Memperkirakan penjualan penting untuk perencanaan produksi dan persediaan, penganggaran, program pemasaran, pembelian, dan alokasi sumber daya. Memang ramalan penjualan seringkali tidak 100% tepat sehingga tidak menurunkan ketidakpastian di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan kepastian yang akurat. Tapi perkiraan penjualan meningkatkan kepercayaan manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang penting.
Selanjutnya ada faktor pertimbangan dalam peramalan penjualan. Berbagai faktor eksternal mempengaruhi kinerja penjualan termasuk perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, perubahan perilaku belanja, kondisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, dan juga ada dinamika persaingan termasuk strategi persaingan. Selanjutnya, ada hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Analisis tren adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya ada analisis tren garis lurus. Analisis tren garis lurus merupakan gerakan lamban dari jangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun dalam satu data runtun waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas merupakan variabel waktu. Garis linear atau garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadran kecil dan metode momen. Selanjutnya ada analisis tren bukan garis lurus. Pada analisis tren bukan garis lurus ada analisis parabola kuadran. Tren garis lengkung disebut juga tren parabola. Tren parabola terdiri dari tren parabola kuadran dan tren parabola kubik. Tren parabola adalah tren yang nilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus atau terjadi parabola atau melengkung. Selanjutnya ada tren eksponensial. Tren eksponensial atau tren logaritma adalah tren pertumbuhan. Tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda, bukan garis lurus. Tren eksponensial sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, dapatan nasional, hasil produksi, hasil penjualan, dan kejadian lainnya yang pertumbuhannya sangat geometris, berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya ada standar kesalahan peramalan. Nilai standar kesalahan peramalan yang kecil menunjukkan bahwa ramalan yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Nah, untuk menggunakan tren analisis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu data mempunyai nilai tren yang relatif konstan. Data yang dimiliki tidak mengandung unsur musiman. Data tidak digunakan untuk meramalkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan adanya peramalan penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang disusun di manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan perusahaan. Gambaran keadaan penjualan pada waktu yang akan datang ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, karena kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh besarnya penjualan produk perusahaan tersebut. Hasil dari kegiatan peramalan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan produksi, bahkan hingga pemasaran. Keputusan yang baik merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan apa yang akan terjadi di periode yang akan datang. Keputusan produksi atau perencanaan produksi yang efektif ini kemudian mampu mengurangi pemborosan budget perusahaan. Pengeluaran budget perusahaan dapat diminimalisir karena sumber daya pada masa yang akan datang dapat diatur jumlahnya. Semakin kesalahan dapat diminimalisir, maka pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan juga akan semakin besar. Nah, dan ini daftar pustaka referensi materi saya. Saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.